Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatul Maharoma, NIM E 2019-2010. Prodi dan kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi atau mereview video sebelumnya dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Di sini ada beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produk di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumus GDP, pendapatan masyarakat dalam negeri dijumlah dengan pendapatan asing dalam negeri. Contohnya, perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia. Hasil berupa barang dan jasa tersebut termasuk dalam GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan di luar negeri. Rumus GNP yaitu pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Contohnya, seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia, hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP, yaitu produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan modal. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi depresi. Depresi ialah penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumus dari pendapatan perseorangan adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran laba, ditahan, ditambah transfer payment. Contohnya, gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantau. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus pendapatan yang siap dibelanjakan adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya ditambah PN dikali Qn. Yang kedua, metode pendapatan, yaitu metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya adalah
Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran jumlah. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi kekayaan antar negara. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus pendapatan yang siap dibelanjakan adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya ditambah PN dikali N. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, yaitu metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran jumlah pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional dengan mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, usr. Yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, haraj. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Dan yang terakhir, wakaf. Klarifikasi perekonomian Indonesia. Yang pertama, sektor primer. Sektor primer ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, yakni sandang, pangan, papan. Sektor ini terdiri dari pertanian, perhutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan pengadilan. Yang kedua, sektor sekunder. Sektor yang masih berisi pertumbuhan manusia di kehidupan sehari-hari, meskipun bukan termasuk dalam kebutuhan pokok. Sektor ini terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, dan gas. Yang terakhir, sektor tersier. Sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Sektor ini terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi,
inovasi, dan jasa-jasa lainnya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.